Pengendara kereta kuda yang situasinya dikepung sekumpulan para goblin bergegas menghindar. Dengan waktu bersamaan datang para pemburu goblin. Terlihat Fat yang tengah menjaga pintu gerbang merasa lapar. Lalu ia mendengar para petualang naik level 6 setelah pemburuan goblin hari ini, serta membawa hasil yang besar dan akan dijual serta hasilnya akan dibagi. Fat yang merasa semua berkat kemampuan dan glutoni yang tak berguna ini, sepertinya Fat harus bersyukur setidaknya ia memiliki pekerjaan. Di samping itu terlihat kesatria suci yang disebut saudara Flyrick, lalu makanan dari salah satu warga di sana mengenai sepatu Jira milik Hado. Ia pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya. Bukannya dimaafkan, Hado malah menindas warga tersebut. Para petualang lain yang melihat mengatakan sulit dipercaya jika Roxy adalah bagian kesatria suci. Sementara Fat yang menggantikan pekerjaan Raval menjaga pintu gerbang mendapat upah darinya, namun pemberiannya sangat menghina sekali. Raval lalu mengatakan jika perut Fat yang berisik itu membuat seolah-olah mereka tidak memberinya makan dan mencoba mempermalukan keluarga Flyrick. Memil mengatakan jika Fat dengan kemampuan tak berguna hanya bisa mendapatkan uang berkat rahmat dari kesatria suci. Mereka yang menganggap Fat malas-malasan bisa bertampak buruk bagi mereka yang memperkerjakannya. Dengan waktu bersamaan datang Roxy sambil mengatakan menyakiti warga yang seharusnya kita lindungi dalam sumpah bukan tindakan seorang kesatria suci. Dan menjaga gerbang adalah tugas kehormatan dan menjadi tanggung jawab mereka. Raval mengatakan tugas kesatria suci adalah mempekerjakan mereka yang tidak punya pekerjaan. Roxy yang melihat Fat berdarah membersihkannya dengan kain lap. Roxy lalu mengatakan Fat dan dirinya yang sama-sama penjaga gerbang bagian perilaku kesatria suci serta sekarang waktunya mengakhiri tugas Fat. Roxy berpesan ke Fat, jika ini terjadi lagi tolong beritahu. Namun jawaban Fat sudah terbiasa mengalami hal ini dan ia pamit pergi. Setelah mendapat upah, Fat mengisi perut yang kosong di resto. Dan Fat kemudian teringat kata-kata dari Roxy waktu itu. Tapi dengan sifat Raval yang suka menindas, tak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Dan Fat tak akan melibatkan Roxy dalam masalah ini. Pelayan resto yang melihat Fat yang sering ditindas akan terus mendapat kekerasan tiada akhir dan berharap Fat tak berakhir mengenaskan. Fat yang merasa glutoninya tak berguna berharap bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Ia juga tidak meminta untuk menjadi kesatria suci. Apabila nasibnya menjadi prajurit atau pedagang dan perajin pun akan dijalani. Tapi semua itu tak ada yang bisa mengubah situasi saat Fat terjebak sebagai pecundang. Fat kemudian melihat adanya sekelompok pencuri dan segera memberitahu Roxy. Setelah Fat memberitahu Roxy ada sekelompok pencuri, Roxy meminta Fat untuk menjaga pintu gerbang. Fat yang mengira kelompok pencuri itu telah dihabisi, ada salah satu dari kelompok pencuri yang ingin menyerang Fat. Fat yang ingin kabur akan jadi masalah besar bagi Roxy, dan Fat memutuskan untuk melawannya. Fat yang berhasil membunuhnya tak disangka kemampuan glutoni aktif meningkatkan atribut, serta kemampuan identifikasi dan telepati telah ditambahkan. Roxy yang khawatir dengan Fat menanyakan keadaannya. Dalam hati Roxy mengatakan Fat terlihat tidak sehat dan mengkhawatirkan. Fat lalu mendengar suara hatinya dan ia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Roxy kemudian akan melaporkan hal ini kepada atasannya. Namun Fat menginginkan yang melakukan semua ini adalah Roxy. Fat tak ingin Raval mengetahui kejadian yang terjadi. Akhirnya Roxy memahami dan berterima kasih tanpa Fat Roxy akan gagal dalam menjalankan tugas.
Selain itu, Roxy menawarkan Fat untuk bekerja di keluarga Hart dan jangan terus melayani keluarga Flerik hingga mati, karena masa depan Fat berada di tangannya. Menurut Fat, masa depan di mana ia diperlakukan seperti sampah oleh mereka, atau masa depan cerah di mana Fat bekerja untuk Roxy. Dengan segala hormat, Fat pun mengambil tawaran dari Roxy. Di lain tempat, Fat yang melihat status atributnya naik ke 3 digit. Selain itu, apa arti identifikasi serta telepati? Ia juga merasa aneh apa yang terjadi dengan tubuhnya. Tapi dengan atribut seperti ini, kemungkinan Fat bisa mengalahkan monster. Keesokan harinya, Fat sedang mencari pedang. Namun dengan uang yang pas-pasan, ia tidak bisa membeli pedang tersebut. Ia juga sudah 5 tahun sejak datang ke ibu kota, hanya 2 koin perak yang bisa ditabung dari bekerja. Pemilik toko dengan uang segitu, Fat hanya bisa membeli senjata sampah di tong tersebut. Saat ia ingin memilih pilihannya, Fat menggunakan identifikasi untuk mengetahui ketahanan dan kekuatan pedang tersebut. Saat Fat memilih pedang yang terakhir yang terlihat kotor dan diperlakukan seperti sampah yang mirip dengannya, tiba-tiba saja pedang itu bisa berbicara, membuat Fat terkejut, dan ia juga akan menjadi berharga bagi Fat serta menyuruh untuk membelinya. Di lain tempat, Memil berkata jika Roxy mencoba memperkerjakan Fat di keluarga Hat tanpa memberitahu mereka, dan ingin memberi pelajaran apa yang akan terjadi jika menantang keluarga Flerik. Raval mengatakan jika Fat meninggalkan mereka, banyak orang yang bersedia menggantikannya. Sebab Hart dan Flerik adalah bagian dari 5 keluarga yang mendukung kerajaan. Jadi tak ada tujuannya mencari masalah. Raval kemudian akan pergi ke distrik militer untuk melihat penelitian tentang cara menjadi abadi. Sementara itu, Fat yang telah membeli pedang ingin menggunakannya ke Goblin untuk meningkatkan atribut serta kemampuan glutoni miliknya. おいでなすったぜ。一匹のゴブリンを見たら Fat yang berhasil membunuh sekumpulan para goblin, ia tidak merasakan lapar sejak kemarin. Tapi Fat mengira kalau dirinya hanya bisa menggunakan satu kemampuan. Itu semua berkat dari kemampuan glutoni. Biasanya atribut meningkat dalam pertarungan, dan dari pengalaman level akan meningkat. Tapi kemampuan glutoni mencuri atribut dan kemampuan. Sebagai gantinya, Fat tak bisa mendapat pengalaman bertarung. Oleh sebab itu, Fat menjadi level 1 dan berpesan kepada Fat jangan menceritakan kemampuan glutoni kepada siapapun. Itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Sebelum pulang, Fat mengambil telinga goblin untuk mendapatkan uang. Setelah Fat menjual telinga goblin, ia mendapat 3 koin perak dan 80 koin perunggu dari 38 goblin. Dengan waktu yang sama, Fat tak sengaja menabrak seseorang yang membawa anak kecil. Dengan kemampuan telepatinya, Fat merasakan anak kecil itu butuh pertolongan. Fat yang melihat itu tak tinggal diam dan berusaha menolongnya. Penculik itu menyandra seorang gadis untuk dijadikan mainan kesatria suci. Pedang tersebut menyuruh Fat untuk pulang karena orang ini cukup kuat dan ini kesempatan terakhir untuk kembali. Namun menurut Fat, jika ada yang menderita di hadapannya, ia ingin membantu. Biarawati menceritakan tentang Laplace adalah penciptaan dunia. Saat ia meninggalkan dunia, memberikan kekuatan khusus pada manusia yaitu kemampuan, dan mengajak para murid untuk berterima kasih kepadanya selagi mereka bisa menikmati makanan untuk hari ini. Salah satu muridnya mengatakan jika Laplace tidak adil sebab para kesatria suci memiliki kemampuan yang hebat sedangkan dirinya lemah. Biarawati berkata, dulu saat Laplace menciptakan dunia tidak ada kemampuan dan atribut bahkan monster sekalipun, dan semua orang setara. Tak lama datang suster lain memberitahu bahwa Sahara tidak ditemukan di dalam kamar, dan ia segera mencari ke kota. サハラ。悪なりわめくなりしろ。 Ternyata Sahara telah diculik untuk dijadikan mainan para kesatria suci. Beruntung Fat yang mengikuti mencoba menyelamatkan Sahara. Saat mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat ini, penculik itu tepat berada di belakang mereka. Fat yang terpojok mendapat arahan dari Grid untuk memanfaatkan keangkuhan sang penculik.
バカを殺すとお前の方が先に生き埋めになるぞ。なるんだぜ。シャープエッジか。まずいな。フェイト、剣ごとあいつを叩き切れ。 Setelah penculik itu kalah bertarung, Fate memaksa penculik itu untuk menjawab siapa yang menyuruhnya, dan ternyata adalah Hado Fleric. Fate yang berhasil menyelamatkan Sahara tiba-tiba saja perutnya lapar dan mengajak Sahara membeli makanan. それ2つください。 Sahara sangat senang dengan makanan yang dibeli Fate karena ia belum pernah makan daging sebelumnya. Fate yang melihat Sahara sangat menikmati makanan itu memberikan satenya ke Sahara. Akhirnya Sahara bertemu dengan suster yang merawatnya dan berterima kasih kepada Fate yang telah menyelamatkannya. Fate pun kaget, belum pernah ada yang berterima kasih kepada Fate sebelumnya. Fate lalu berpesan ke Sahara, tak peduli betapa sulitnya keadaan, selagi Sahara bisa tertawa, suatu hari nanti Sahara akan menemukan kebahagiaannya. Kata-kata itu pernah diucapkan sang ayah sewaktu Fate masih kecil. Dulu Fate tidak mengerti apa yang dimaksud, tapi kata-katanya membantu Fate sampai ke titik ini. Dilihat dari status, Fate mendapat kemampuan teknik pedang satu tangan dan memberi selamat pada Fate atas kemampuan teknik barunya. Dengan kemampuan teknik ini, Fate bisa mendapatkan teknik khusus seperti teknik rahasia, serta Fate bisa menyerang 2 kali dalam satu serangan. Fate lalu bertanya tentang bilah tajam yang disebut saat melawat penculik tadi. Apabila Fate berhasil diserang olehnya, mungkin riwayat Fate sudah tamat. Grid tersebut mengatakan bahwa pertarungan tergantung keberuntungan sesaat dan tak ada jaminan yang terkuat selalu menang. Fate pun ingin menjadi lebih kuat untuk menang tanpa keberuntungan. Grid memberitahu Fate kalau esok adalah hari pertama Fate kerja untuk keluarga Hart. Fate pun lupa untuk membeli pakaian baru. Di samping itu ada berita bahwa Tuan Mason dibunuh oleh naga suci di Galia dan Roxy akan menggantikannya. Tapi Tuan Mason orang yang menjaga kesatria suci agar tidak lepas kendali dan ia tak yakin jika Roxy bisa membuat keluarga Hart dan keluarga Fleric bisa terkendali. Lalu ia menanyakan keberadaan Fate. Dulu Fate sering mampir setelah kerja setiap hari. Keesokan harinya, Fate datang ke distrik kesatria suci dan bertemu dengan Roxy. Saat Roxy ke makam ayahnya, ia memperkenalkan Fate yang akan bekerja di sini. Dan Roxy yakin situasi rumah akan ramai lagi. Roxy menceritakan 5 hari lalu sang ayah melawan naga suci di Galia dan meninggal dunia. Jadi Galia itu tempat yang dipenuhi para monster yang dimana salah satu tugas kesatria suci membatasi mereka. Tugas yang berbahaya namun seharusnya tidak mematikan, tapi naga suci yang belum meninggalkan sarangnya selama ribuan tahun, dan sayangnya pasukan yang dipimpin ayah Roxy dihabisi semua. Fate yang terlihat sedih lalu berkata dalam hati, dalam situasi seperti ini Roxy masih sempat membantunya. Setelah sang ayah meninggal, Roxy menjadi kepala keluarga Hart dan mengajak Fate bekerja sama untuk membuat tempat ini menyenangkan. Saat Fate ingin berjabat tangan dengannya, ia teringat bahwa telepatinya akan aktif. Tiba-tiba saja pelayan Haru datang menghampiri mereka dan Roxy diperkenalkannya. Haru lalu meminta Fate untuk berperilaku dengan cara yang pantas untuk menjadi pelayan keluarga Hart. Fate lalu dijamu makanan daging yang ia sukai dan sangat menikmatinya. Setelah selesai makan, Fate melanjutkan berkebun dan Oliver menyuruh Fate untuk beristirahat dulu, jangan terlalu memaksakan diri. Tuan Minerva berkata, tak terasa Fate sudah seminggu tinggal di sini dan menganggap Fate orang yang aneh yang selalu berbicara dengan Grid. Tiba-tiba saja perut Fate berbunyi dan didengar oleh mereka, padahal Fate dan lainnya baru saja makan siang. Haru kemudian datang menghampiri Fate dan berkata jika Fate ditunggu Roxy di taman. Saat Fate bertemu dengan Roxy, ia menanyakan kenyamanan Fate dalam bekerja di keluarga Hart. Namun Fate malah terfokus dengan perut kosong yang tak terbendung. Roxy yang memanggil Fate berulang kali baru tersadar dan teringat sang ayah yang sering memanggil Fate waktu dulu dan menceritakan kalau ayah Fate telah terbunuh dalam perburuan monster. Alasan Roxy memanggil Fate itu nama panggilan untuk Fate karena saat Roxy mengatakan tentang membuat rumah ini jadi menyenangkan, Fate sudah dianggap sebagai dari keluarganya dan Fate pun tiba-tiba pingsan begitu saja.
Fat yang tersadar berada di kamarnya mendapati surat dari Roxy yang isinya ambil cuti dan beristirahat. Fat kemudian bertanya kepada Grid yang terjadi kepadanya karena belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Grid mengatakan setelah kemampuan glutoni merasakan jiwa tak akan ada hentinya. Semakin Fat memangsa akan semakin kuat dan semakin Fat memangsa semakin menginginkannya. Karena Fat ditakdirkan mencari jiwa untuk dimangsa hingga Fat mati. Jika tidak, Fat akan kelaparan sampai mati atau kehilangan kendali dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Namun semua itu sedikit bisa dikendalikan saat Fat kelaparan mencapai batasnya akan terlihat di matanya. Mengetahui hal itu, Fat keluar rumah untuk berburu, tapi melihat para pemburu di sana, Fat merasa ada kenikmatan karena peningkatan kelaparan Fat aktif. Peningkatan kelaparan adalah kemampuan sementara yang mengaktifkan kemampuan glutoni dan lebih bisa melihat jelas di malam hari untuk melacak mangsa dengan penciuman, dan musuh yang lebih lemah akan takut dan tak berdaya. Fat yang melihat para goblin sebanyak itu ingin menyantapnya. Fei yang merasa kurang akan pergi ke hutan Hobgoblin. Setelah Fat merasa cukup membunuh beberapa goblin, ia tak ingin merasakan kelaparan lagi dan Fat harus sering memburu monster dan memberi makan jiwa pada glutoni. Tak lama datang Raja Goblin. Goblin King da. Dilihat dari statusnya secara atribut, Fat bukan tandingannya karena Raja Goblin itu memiliki regenerasi yang bisa menyembuhkan luka. Fat yang mengetahui menginginkannya. Fat yang berhasil mengalahkan Raja Goblin, kemampuan glutoni telah aktif dan meningkatkan atribut kemampuan regenerasi telah ditambahkan. Dengan atribut Fat, Grid bisa mengakses level pertamanya. Jika Fat menyerahkan atributnya sebagai sesembahan untuk Grid, Grid bisa mendapatkan fungsi lain dengan bentuk yang baru dan menyuruh Fat untuk menyerahkan seluruh atributnya. Jika Fat tidak memberinya, akan kehilangan hak untuk memakai Grid dan Fat bisa menjadi kuat sendiri serta membuat Grid kuat juga agar bisa bekerja sama. Fat pun bersedia memberikan atribut miliknya. Setelah Grid naik level menjadi busur sihir, tiba-tiba ada goblin yang mengintai dari tadi, dan Grid menyuruh Fat menembakkan anak panahnya. Setelah Fat berhasil mendapatkan telinga Raja Goblin, Fat memberikan secara diam-diam ke rumah panti. Saat Roxy ingin pergi, ia diketahui oleh Fat. Fat tidak tahu kalau itu Roxy, sampai ia tidak menyadarinya. Berhubung Fat sudah melihatnya, jadi Roxy akan memberitahu jika Roxy mau ke kota untuk melakukan inspeksi rahasia dan berpesan ke Fat jangan beritahu siapapun termasuk Haru. Apabila Haru mengetahui, ia akan menyuruh Roxy mengganti penampilan yang pantas. Fat pun meminta maaf dan akan kembali bekerja, tapi Roxy memiliki ide untuk menugaskan Fat menemani inspeksi sebagai pengawal Roxy. Saat Roxy menyuruh Fat berjalan dengan cepat, tak sengaja Fat memanggil nama Roxy. Roxy lalu berkata jika Fat memanggil nama Roxy, kemungkinan orang-orang sekitar bisa tahu dan mengganti nama panggilannya Lexi. Grid yang berkata membuat Fat risih yang tak sengaja tertuju pada Roxy. Namun Fat tak bermaksud menyinggung perasaannya. Untung Roxy menanggapi jika dirinya yang terlalu bersemangat saat pergi bersamanya. Grid yang kembali berulah membuat Fat emosi. Roxy mencoba menahan Fat agar tidak memperlakukan senjatanya dengan kasar. Dan Roxy juga belum pernah melihat pedang seperti itu sebelumnya. Apabila Roxy mengetahui hal ini, seseorang dengan kemampuan tak berguna seperti Fat biasanya tak punya pedang. Kemungkinan Roxy akan berpikiran aneh. Setelah pedang glutoni merasakan jiwa, takkan ada yang bisa menghentikannya. Semakin banyak yang dimangsa akan semakin menginginkannya. Jika tak dituruti, Fat akan kelaparan hingga mati atau kehilangan kendali dan mulai menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, Fat tak ingin memberitahu soal ini kepada Roxy. Saat Roxy melihat pedang tersebut, pedang ini bisa bagus dengan sedikit perbaikan, serta akan menunjukkan pandai besi dari keluarga Hart. Sesampai di pasar kota, mereka melihat macam-macam pedagang di sana. Saat Roxy dan Fat mencoba mencicipi anggur, Roxy sempat keceplosan jika anggur ini ditanam di rumahnya. Sebelum pedagang itu menyadari kalau itu adalah Roxy, Fat berkata salah satu kerabatnya bekerja untuk keluarga Hart.
Tak lama datang kesatria suci di tengah keramaian pasar kota. Salah satu warga mengatakan sejak Tuan Mason meninggal mereka yang berpangkat rendah jadi sok-sokan. Kesatria suci itu mendengar perut Fat yang berbunyi dan menghampirinya. Fat kemudian menunduk untuk meminta maaf kepadanya. Roxy yang melihat tingkah laku kesatria suci yang kurang sopan mencoba menghentikannya. Kesatria itu yang tak asing dengan wajahnya dan menduga kalau itu adalah Nona Roxy. Grid lalu menyuruh Fat untuk berpura-pura menjadi kekasihnya, supaya orang di sekitar tak mengenali Roxy. Roxy seolah-olah menjadi kekasihnya Fat, dan berakting telah membuatkan sarapan untuknya, tapi tak dimakan. Kalau Fat tak mau memakannya, jangan harap Roxy membuatnya lagi. Setelah itu mereka pergi begitu saja meninggalkan kesatria suci. Salah satu warga berkata, itu tidak mungkin kesatria suci Roxy tahu cara memasak. Setelah mereka berhasil mengelabui kesatria suci, telepati Fat mendengar jika Roxy belum pernah pegangan tangan dengan laki-laki sebelumnya. Mendengar hal itu, Fat langsung menarik tangannya. Menurut Fat, mengawal Nona Roxy terlalu sulit untuknya. Fat yang lalu menanyakan Roxy sesuatu yang membuat dirinya tertarik adalah permata. Selain permata ada juga biji permata. Tidak ada yang tahu isi di dalam biji permata tersebut. Harganya cuma 10 perunggu. Grid menyarankan Fat menggunakan identifikasi untuk mencari biji terbaik. Dan perlu hati-hati karena pedagang sangat benci orang yang memakai identifikasi. Fat yang melihat Roxy seperti gadis biasa bukan seperti kesatria suci. Pedagang itu akan memberikan diskon jika ia ingin memberikan hadiah kepada pasangannya. Roxy juga berterima kasih sudah mengizinkan melihat permata karena Roxy tidak memerlukan hal itu. Roxy lalu bertanya apakah Fat memiliki teman prajurit. Fat menjawab jika Oliver dan Minerva adalah prajurit, tapi jawaban itu untuk prajurit yang masih aktif bukan pensiunan. Tak lama mereka mendengar perbincangan soal para goblin yang mati. Rumornya itu dilakukan oleh monster yang berkeliaran. Tapi bagaimana bisa panti asuhan mendapat donasi telinga Raja Goblin? Roxy yang penasaran ingin tahu soal itu, tentang soal monster yang berkeliaran. Namun jawaban mereka tanya saja ke para prajurit. Roxy kemudian meminta Fat untuk membawanya ke tempat perkumpulan prajurit. Ini tujuan utama Roxy melakukan inspeksi, menginvestigasi monster yang akhir-akhir ini berkeliaran di sekitar ibu kota. Saat Fat berkunjung ke resto, pelayan tersebut melarangnya untuk duduk di sana karena tempat itu milik pelanggan tetap yang sudah pergi. Setelah melihatnya, ternyata itu Fat yang masih hidup dan memperkenalkan Lexi kalau dia rekan kerja barunya. Pelayan itu tak menyangka Fat yang baru muncul setelah sekian lama dan sekarang memiliki pacar baru. Roxy yang mendengar hal itu memecahkan segelas kopi susu. Menurut Grid, Roxy merasa canggung berada di dekat Fat. Pelayan itu telah mendapat rumor tentang prajurit yang mendapat uang dari mayat goblin dan menemukan tumpukan mayat goblin dengan telinga masih utuh. Tapi bila dilakukan seorang prajurit pasti ingin menguangkan itu, atau mungkin ada monster berkeliaran yang bermigrasi dari daerah lain. Itu akan berdampak buruk bagi pembisnis jika mereka sedang mencari atau pergi ke ibu kota untuk menjual sesuatu. Mereka harus melewati daratan goblin dulu. Tapi kalau ada monster misterius yang berkeliaran, orang-orang tak mau bepergian. Singkat cerita, datang Tuan Ed memberitahu bahwa rumor yang beredar tentang monster berkeliaran itu adalah leaks. Itulah mengapa para kesatria akan mengambil tindakan langsung, yang artinya Fat akan berhadapan langsung dengan kesatria suci. Apabila Roxy ikut dalam perburuan dan melihat Fat, itu akan berdampak buruk. Datang sekumpulan para prajurit yang berkelana. Salah satu anggota mereka mencoba menggoda Roxy. Semua yang melihat kaget. Kemampuan itu hanya bisa dilakukan oleh kesatria suci. Mereka yang mengetahui jika wanita itu Roxy langsung meminta maaf. Sebagai tanda minta maaf, mereka ingin memberikan imbalan. Namun Roxy menolak karena orang-orang yang dilindungi dalam sumpah sudah menjadi tanggung jawabnya. Sejatinya kesatria suci ada untuk melindungi masyarakat, yang dimana mereka bisa tertawa bersama dengan warga kerajaan. Itulah impian Tuan Mason. Singkat cerita, pedangnya Fat telah dipoles oleh pandai besi dan Grim merasa seperti pedang baru. Fat sangat berterima kasih atas bantuan Roxy. Akhirnya Fat bisa melakukan perawatan pedang. Roxy juga berterima kasih ia bisa mempelajari monster yang berkeliaran berkat Fat. Roxy yang tidak tahu soal perburuan itu karena keluarga Flarik yang melakukan tugasnya dan tidak diberitahu.
Roxy menghentikan perilaku Hado yang memaksa anak kecil itu ikut dengannya. Tujuan Hado membawa anak kecil yang hilang ke dalam perlindungan kesatria suci, dan mulai sekarang Roxy yang akan mengurus anak ini, serta akan membantu mencari ibunya. Fat teringat masa lalunya saat ia tersesat. Setelah sang ayah meninggal, ia pindah ke ibu kota. Ia juga penasaran dengan kabar kesatria suci yang membantunya waktu itu. Sampai menjelang sore, anak itu tak kunjung bertemu dengan ibunya. Tak lama anak itu bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Fat berharap hari-harinya bisa bertahan selamanya. Selain itu juga ia ingin mencari cara agar berburu monster tanpa diketahui oleh Roxy. Fat pun membeli topeng agar terlihat berbeda agar tidak dicurigai. Siang harinya, Fat membelikan biji permata untuk Roxy sebagai tanda terima kasih yang telah memberikan pekerjaan, dan Fat berharap mendapat permata yang diincar oleh Roxy. Sebagai gantinya, Roxy memberikan stok daging dalam setahun untuk Fat atau asa pedang milik Fat. Di lain tempat, keluarga Flareik akan membahas perjalanan ke Galia. Saat para prajurit akan berburu goblin pada malam hari, mengira kalau mereka telah didahului oleh kesatria suci. Setelah mereka melihat sesosok Lin yang membunuh sekumpulan para goblin, mereka langsung kabur. Fat yang dijuluki Mukoro ingin meningkatkan atribut secepat mungkin sebelum kesatria suci mencarinya. Di pagi hari yang cerah, Roxy menghampiri Fat jika ia memiliki misi rahasia untuknya. Saat Fat diajak naik kereta kuda, Roxy menunjukkan tanah yang dimiliki oleh keluarga Hart, dan Roxy ingin melihatnya langsung ke kebun anggur yang waktu itu mereka cicipi di pasar. Sesampai di tempat singgah, mereka langsung disambut oleh ibunya Roxy yang bernama Aisyah Hart. Aisyah lalu bertanya siapa laki-laki itu. Ia pelayan yang direkrut oleh Roxy untuk diperkenalkan pada semuanya yang bernama Fat Rapid. Aisyah yang menyuruh Fat mendekat. Tanpa basa-basi, Aisyah langsung menanyakan apakah Fat menyukai putrinya. Sebab Aisyah penasaran dengan pendapat Roxy yang memberi pekerjaan ke Fat. Fat berkata ia sangat peduli kepada Roxy dan ingin melayani sampai akhir hidupnya. Roxy yang mendengar hal itu langsung pergi ke kamar. Menurut Aisyah, Roxy selalu lari kalau sedang canggung. Sewaktu Roxy masih kecil, dia cengeng sekali kalau melihat serangga dan masih tak menyangka jika Roxy menjadi kesatria suci. Aisyah khawatir jika Roxy terlalu memaksakan diri setelah kehilangan sang ayah dan menjadi kepala keluarga. Fat berkata jika Roxy adalah kesatria suci yang menjalankan tugas sebagai kepala keluarga dengan baik. Roxy yang masuk ke kamar langsung menyalakan box musik. Seketika ia teringat masa lalu dengan sang ayah, dan Roxy pernah berkata ia ingin menjadi kesatria suci seperti sang ayah yang bisa tertawa dengan orang-orang. Tapi menurut Roxy ia masih belum memenuhi janjinya. Di saat Fat sedang memetik buah anggur, ia ditawari minuman untuk membantu saat ia lelah. Pelayan itu berkata para pemimpin telah mengolah tanah ini secara turun-menurun. Semua orang yang bekerja di sini bangga karena membantu menciptakan rasa seperti ini. Fat lalu bertanya apakah Roxy datang memanen setiap tahun. Pastinya iya, tapi ia juga datang untuk memburu monster. Di musim panen seperti ini, para monster akan mencari makanan dan akan berurusan dengan goblin yang datang dari lembah utara. Selesai memetik buah anggur, Roxy menyuruh Fat untuk pulang terlebih dahulu. Di saat Fat berjalan pulang, ia melihat seorang perempuan. Kemungkinan dia tidak berasal dari daerah ini. Saat berpas-pasan, Fat melihat matanya sama seperti dengannya. Waktu melakukan identifikasi, tidak ada status yang muncul. Perempuan itu berkata ia datang untuk berburu kolbot. Jika Fat mau, ambillah. Tak lama Roxy menyusul Fat untuk membantu membawakan keranjang yang isinya anggur. Roxy lalu menduga jika perempuan itu dari Galia. 4000 tahun lalu Galia memiliki kekuatan militer yang besar, tapi kemunculan monster membuat negara mereka hancur dan sebagian penduduknya mati. Roxy juga belum pernah melihat orang asli Galia. Fat yang tahu kalau Roxy akan berburu monster terlalu beresiko jika sendirian. Roxy lalu berkata jika ia akan ditemani prajurit yang bekerja di sini. Lagi pula Roxy adalah kesatria suci. Keesokan harinya, kebun anggur yang akan dipanen telah dirusak oleh kobold dan monster-monster buas itu telah memakan semuanya. Di samping itu, Fat dan lainnya sedang melakukan tugas mengintai monster kobold. Tak lama seluruh prajurit dikejutkan oleh monster kobold yang sebesar itu. Grit lalu berkata, Fat yang melihatnya membuat dirinya tergiur. Ia langsung masuk ke mode setengah lapar dan jangan biarkan Roxy melihat hal ini. Tak disangka monster itu telah mencapai level 50 yang terlahir dari agresi yang terakumulasi sejak lama dan berbeda jauh dari monster biasa.
Warga yang khawatir dengan hal itu, Roxy lalu meyakinkan bahwa ia akan melindungi tanah ini beserta para warga. Menurut Fat, monster level 50 terlalu kuat baginya, akan tetapi ia tidak akan menyerah sebelum perang dan tak akan membiarkan Roxy mati. Malam harinya, Fat berencana membunuh para monster yang mengelilingi makhluk bermahkota. Karena busur panah Fat ditangkap dengan mudah oleh makhluk bermahkota, Fat mendekat untuk menyerang, namun monster itu menggunakan teknik yang bisa menghancurkan tulang dan organ. Fat yang pura-pura mati berhasil memotong tangan monster tersebut. Grid memberi saran ke Fat memakai teknik rahasia level 1 serta Grid butuh 10% atributnya. Grid mengatakan jika kemampuan regenerasi yang didapat dari Raja Goblin sudah menyembuhkan lukanya, tapi ia kewalahan karena memaksa jiwa dengan kualitas tinggi untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Roxy dan para prajurit lainnya heran dengan kematian monster Goblin yang disebabkan serangan busur panah dan pedang. Saat mereka sedang makan bersama, Roxy menduga yang melakukan ini adalah gadis dari Galia. Ia memiliki kekuatan melebihi dari kesatria suci. Aisyah berharap ke Fat terus berada di sisi Roxy untuk memberikan support. Tidak peduli Fat memiliki gelar kesatria suci atau tidak, yang terpenting ada di dalam hati. Begitu pula Aisyah dari keluarga biasa tanpa kemampuan yang hebat, tapi ia masih mendukung suaminya. Berhubung umur Aisyah tak lama lagi, ia berharap Fat selalu ada untuk Roxy. Di perjalanan pulang, Fat merasa tak layak melindungi Roxy saat ia menipu dunia. Fat yang kembali berburu goblin merasa tak cukup dan waktunya hampir habis, serta Fat harus memutuskan untuk mencari monster yang lebih kuat dari goblin. Di lain tempat, Tuan Ed memberitahu jika Hado akan ikut memburu Mukuro. Itu cara mendapat prestasi dengan tugas yang mudah. Menurutnya, orang seperti itu akan selalu mencari tempat yang aman. Roxy yang datang ke makam sang ayah bahwa ia ditugaskan untuk ekspedisi ke Galia. Fat lalu mencegah Roxy untuk jangan pergi ke Galia. Jika itu dilakukan, Roxy tidak akan kembali. Namun Roxy sudah memutuskan untuk pergi. Grid mengatakan jika keluarga Hat adalah pengganggu bagi Flareon serta kesatria suci lainnya, serta mereka merencanakan ekspedisi ke Galia. Memil mengatakan akhirnya mereka bisa menyingkirkan Roxy dan Hado bisa urus sisanya, sementara Raval dan Memil akan ke Teben dan Hado berharap bisa ikut. Namun ini perjalanan penelitian tentang keabadian, jadi Hado ditugaskan untuk mengurus Lynch. Fat yang tak bisa mencegah Roxy ke Galia dan ia tak akan membiarkan mereka memperlakukan orang-orang seperti sampah dan membawa penderitaan. Ketika Hado dan pasukannya telah menemukan keberadaan Mukuro, pasukannya meminta izin kepada Hado untuk mengalahkan Mukuro, sedangkan Fat akan mengalahkan mereka dengan serangan penghancur. Pasukan lain yang melihat kekuatan Mukuro begitu hebat lari meninggalkan Hado sendirian. Hado lalu berkata jika Mukuro hanyalah monster biasa dan tak bisa membodohinya. Seketika Hado terkejut bahwa Mukuro adalah Fat yang berubah menjadi sangat kuat. Hado lalu berkata jika Fat sedang berhadapan dengan anak kedua dari keluarga Farid. Dengan begitu Fat menantang Hado untuk menunjukkan kekuatan kesatria suci yang Hado banggakan itu. Ketika Fat melihat status kemampuan teknik pedang suci milik kesatria Hado, Fat meminta saran kepada Grid apakah Grid mampu menghancurkan pedang suci tersebut. Grid berkata tak mungkin pedang suci buatan tanpa Aurichalcum bisa dibandingkan dengannya. Ketika Fat berhasil menghindar dari serangan salib agung, dengan mudahnya Fat menghancurkan pedang suci milik Hado. Hado yang kalah bertarung dengan Fat sepertinya ia perlu diberi sedikit pelajaran. Begitu mudahnya Hado meminta ampunan kepada Fat setelah memperlakukan orang-orang seperti serangga dan Roxy berada dalam bahaya karena ulah keluarga Flareon. Fat yang tak terima dengan hal itu akan menyiksanya serta mengambil atribut milik Hado.
Saat Fat bertanya kepada Hado soal Roxy yang akan pergi ke Galia, ternyata Roxy memilih berangkat ke Galia agar bisa menyelamatkan satu penduduk dan kerajaan ini. Jika Hado diberi kesempatan, maka ia akan membatalkan ekspedisi Roxy ke Galia. Pada akhirnya Fat memilih membunuh Hado untuk membalaskan dendamnya. Di statusnya, kemampuan teknik pedang suci telah ditambahkan. Menurut Grid, ibu kota tak akan menerima jika Fat yang sekarang adalah kesatria suci. Lagi pula jika Fat memiliki atribut yang membuatnya ingin muntah. Selain itu, Fat bisa mengakses level pedangnya ke level 2 yaitu sabit besar. Serta kutukan yang ada di bilahnya bisa memotong segala yang fana. Dan berharap senjata ini bisa mempersingkat perjalanan Roxy ke Galia. Saat Roxy masih berada di kamar, ia memakai kalung berbentuk kupu-kupu. Sebelum berangkat, Roxy berpamitan kepada semua orang jika 3 tahun akan cepat berlalu. ロキシー様ご分をハート家の当主としてしっかりお務めください。また会いましょう、フェイト。 Setelah Roxy pergi, Fat mendapat surat rekomendasi agar bekerja di rumah pejabat supaya Flair tidak bisa berurusan dengannya. Namun Fat membuat keputusan untuk menjadi prajurit. Apabila Fat tidak bisa menghentikan Roxy pergi ke Galia, setidaknya Fat bisa membantunya. Sebelum Fat pergi, ia diberi penghasilan dan uang pesangon selama ia bekerja di keluarga Hat. 俺はガリアへ向かう Fat yang percaya dengan kekuatannya akan melindungi Nona Roxy. 守備は上々だね。 Roxy yang mengambil alih jabatan yang dipegang oleh Mason Heart berjanji akan mengalahkan naga suci yang telah bangkit setelah 1000 tahun agar mereka bisa melindungi ibu kota Cypher dan para penduduknya. Setelah itu Roxy bertemu Miria, ia akan ikut kemanapun Roxy akan pergi, begitu pula Mugen akan ikut bersama mereka. Miria paham tipe Mugen, orang yang eksentrik yang nekat mencari kesempatan menguji keberanian mereka dan bersemangat untuk menaklukkan naga suci di Galia. Mugen berkata, kebanyakan prajurit mengambil kesempatan itu untuk menguji kekuatan mereka masing-masing. Alasan Mugen ikut karena ia pernah dipimpin oleh Tuan Mason dan ingin membalaskan kematiannya. Walaupun keluarganya melarang pergi ke Galia, sebenarnya mereka meminta untuk dibawakan peninggalan dari Galia karena Mugen berasal dari keluarga peneliti, hanyalah dia yang menjadi prajurit. 頼りにしてますよ。 Di ruang penelitian, Raine diperlihatkan monster yang dibunuh oleh Mukuro dan ini bukan luka panah biasa. Ketika ia melihat buku penelitian, sepertinya ini diakibatkan oleh panah sihir. Kemampuan yang dimiliki oleh pedang hitam salah satunya adalah senjata dosa, dibuat dari material yang bisa memanipulasi sihir tingkat tinggi. Sepertinya mereka bisa mengendalikan kekuatan sihir dan bisa memperluas kemampuannya. Fat yang sampai di pusat distribusi menuju ibu kota kerajaan yang dimana barang-barang terbaik dari selatan berkumpul di Tetra. Ketika Fat ingin naik kereta kuda menuju Galia, sang pemilik menolak kalau pergi sekarang ia bisa saja diserang oleh monster di malam hari. Berhubung perut Fat sudah berbunyi, ia akan mencari makan sekaligus mencari informasi barangkali ada sarung pedang yang layak untuk Grid. Di samping itu ada seseorang yang memohon kepada para prajurit karena desanya membutuhkan bantuan. Namun imbalannya tak cukup untuk meminta mereka berburu monster. Jika ia menginginkan bantuannya, tunjukkan betapa pentingnya dirinya untuk itu. 何様だ分かった Seketika Fat datang untuk menyelamatkan orang tersebut. Di masa lalu Fat sering dibully karena cuma bisa bersuara dengan perut. Fat yang waktu itu bersama sang ayah mencoba membunuh monster slime. Tak hanya itu, Fat juga terbiasa mengolah tanaman obat demi sang ayah yang sering terluka. Semasa hidupnya, ayah Fat yang memiliki kemampuan teknik tombak, kepala desa mengizinkan mereka tinggal di sini. Tapi setelah ayah Fat meninggal, para warga mengusir Fat keluar dari desa ini. Orang tersebut bernama Seth, anak dari kepala desa yang mengusirnya. Berhubung Fat adalah prajurit, ia membutuhkan kekuatan itu. Grid lalu berkata, selain membantunya, Fat juga harus memberi makan glutoni. Fat pun bersedia mengurus masalah monster tersebut. 恨んでいないと言えば嘘になる Sesampai di sana, kepala desa berkata jika Fat kembali dengan sampah yang dulu mereka usir. Seth meyakinkan kalau Fat yang sekarang kuat dan mampu mengalahkan beberapa prajurit. Kepala desa pun tak mempercayainya dan akan mencari beberapa prajurit di hari esok. Tapi sejak kemarin ada suara-suara di hutan. Tapi jika monster menyerang malam ini, mereka akan mengorbankan Fat untuk mengulur waktu.
Saat mereka berada di dalam ruangan, Seth berkata jika kepala desa punya kewenangan mutlak dan sampai sekarang desa ini masih miskin seperti dulu dan semenjak putrinya lahir ia harus berusaha demi dia. この子のおかげさ。 Kemudian Fate meminta Seth memberitahu soal monster tersebut. Dari keterangan para saksi sepertinya ada lebih dari satu monster yang bisa terbang. Itulah mengapa mereka memutuskan membayar prajurit. Menurut Grid, mereka mengira semua akan selesai setelah membayar prajurit. Tapi jika para monster itu bisa terbang, itu mengubah segalanya. Kemungkinan monster itu adalah Gergoli yang memulai serangan kecil untuk melihat reaksi manusia, dan saat waktunya tiba seluruh kawanan akan datang menyerang. Anak kecil itu bertanya ketika Fate berbicara sendiri. Fate lalu ditawari sebuah permen dan memakannya. Ketika Fate sedang makan, tiba-tiba saja ia mengalami pingsan. Seth yang kebingungan dengannya, sang anak berkata jika ia diberi permen dari sang kakek. Seth pun menduga jika sang ayah akan mengorbankan Fate. Seth yang mendengar suara monster Gergoli terkejut, ternyata ia sudah memasuki wilayah desa. Monster Gergoli mulai menyerang pemukiman desa. Sementara Fate yang pingsan gara-gara obat bius tak kunjung tersadar. Di luar sana, ayah Seth sedang mencari keberadaan Fate untuk dijadikan tumbal. Malah ia sendiri yang menjadi tumbal oleh monster Gergoli. Sedangkan Fate yang tersadar berkat ramuan penawar keluar rumah untuk melihat keadaan desa. Sungguh kejam, serangan ini telah memakan banyak korban. Grid mengatakan sangat sulit bagi Fate melawan mereka yang menyerang dari atas, serta monster itu memiliki skill bola api dan levelnya sudah di angka 29, dan Grid menyarankan Fate menggunakan senjata sabit. Setelah berhasil mengalahkan bawahan monster Gergoli, Fate tinggal melawan bosnya saja, tapi bosnya memiliki level 47 dan skill bola api serta resistansi api. Apabila ia melancarkan bola api dari jarak dekat, waktunya Fate mencari momen itu. Seth kemudian mengatakan tempat ini sudah tidak bisa disebut desa lagi karena warga yang selamat hanya beberapa termasuk Seth dan anak perempuannya. Selain itu lahan ini sudah tidak bisa dipakai lagi untuk bercocok tanam. Seth yang mengetahui jika Fate bisa menggunakan penilaian itu artinya Fate tidak perlu menjadi ahli bela diri yang berbahaya, cukup mencari nafkah dengan skill penilaian itu. Tanpa Seth sadari, skill ini telah menentang hukum dewa dan tidak ada pilihan selain bertarung. Begitu juga Seth akan mencoba mencari pekerjaan di kota. Seth kemudian ingin membulatkan tekad dengan meminta Fate memukulnya. Fate juga merasa sedih kalau desa ini telah lenyap, namun kenangan bersama sang ayah tidak akan hilang. Miria lalu mengatakan sebentar lagi akan sampai di wilayah Lancaster, namun menurut Mugen untuk berhati-hati di tanah Lancaster. Sementara itu, Fate yang menaiki kereta kuda telah dibayar 3 koin emas oleh sang pemilik untuk mengawalnya dan dilarang keras untuk bersantai-santai. Dengan waktu bersamaan, perjalanan mereka dihentikan oleh para bandit untuk menyerahkan seluruh hartanya. Fate yang melihat tak tinggal diam dan akan melawan mereka semua. Pemilik kereta merengek ke Fate untuk segera mengalahkan mereka secepat mungkin. Tiba-tiba saja para bandit itu mendapat serangan tak terduga. Ternyata yang melakukannya adalah wanita yang ditemui Fate waktu itu dan menagih hutang perihal Kobolot. Sebagai ucapan terima kasih yang telah memahami para bandit, pemilik kereta kuda memberikan tumpangannya. Di dalam kereta, wanita itu telah mengetahui kalau Fate menggunakan skill pendosa. Karena mereka sama-sama pengguna skill tersebut, wanita itu menyebut dirinya Maini si amarah. Berhubung Maini lapar, ia diberi makanan daging kering oleh Fate. Tak lama mereka hampir sampai di kota. Sementara itu, ada seorang perempuan yang diganggu oleh 2 orang misterius. Datang Tuan Rudolph mengalahkan mereka. Si pemilik kereta kuda mengatakan kalau Rudolph akan menyambut regu ekspedisi Galia secara langsung dan bentar lagi regu dari Nona Roxy akan tiba. Fate yang ingin menyusul malah mendahulunya.
Saat Fat akan diberi koin emas, Manny langsung mengambilnya dengan alasan telah menolong dari para bandit yang ingin menyerang mereka. Manny yang tertidur digendong oleh Fat sambil mencari penginapan. Dengan waktu bersamaan, Fat mendapat kabar dari orang asing jika Rudolph yang agung menyambut kedatangan mereka. Di saat itu juga Fat melihat simbol dari orang tersebut. Sewaktu Fat akan memasuki gerbang, ada dua prajurit penjaga kota yang menunjukkan penginapan. Saat melihat simbol di leher prajurit sangat berbeda jauh dari Fat yang dilihat sebelumnya. Ketika Fat berada di kota, ia juga melihat simbol yang berbeda lagi. Menurut Grid, kemungkinan mereka dibedakan dengan tingkatan dengan sistem kasta secara terang-terangan, dan pastinya Rudolph tidak disukai oleh para warganya sendiri. Di lain tempat, Rudolph sangat marah kepada mereka yang membuat drama seperti sampah. Dengan begitu, Rudolph tidak terlihat lebih hebat dari keluarga Hutt. お前は魔物狩りの途中で逃げ出した武人か。ルドルフ様を怒らせたら俺たちも命がない。 Sesampai di penginapan, Fat menanyakan ke Grid apa hubungannya dengan Manny. Grid sudah mengenal cukup lama, terutama dengan Slot. Slot adalah rekannya sesama senjata pendosa. Manny juga menyinggung soal skill pendosa, dan sudah saatnya Fat harus tahu soal skill pendosa tersebut. Amarah, gula, malas, serakah, iri, nafsu, yang terakhir aku. Skill ini terlahir karena menyalahi tatanan dewa. Di antaranya semua skill memiliki kemungkinan terbesar melampaui hukum dewa bernama level. Kekuatan ini adalah yang paling nista. Sampai Fat tidak bisa menghentikan skill ini setelah merasakan rasa dari jiwa. Menurut Grid, semua ini harus dibayar dengan harga yang pantas, termasuk Manny. Dulu Fat dihina karena skill yang membuatnya kelaparan. Setelah mendapatkan kekuatan, malah Fat terus-terusan membunuh. Ini yang membuat Fat merasa ragu yang bisa saja menjadi akhir hayatnya. Apabila jiwa Fat tidak kuat, kemungkinan ditelan oleh skillnya, dan Fat harus terus mengasah kekuatan untuk terus melawan dan mempertahankan mode setengah lapar, dan jangan memuaskan skill tapi diusahakan secara perlahan. Malam harinya Fat mencoba melawan Setman menggunakan bola api sebelum melepaskan anak panah. Setelah melepaskan anak panah, Fat disuruh menunggu momen karena ada Setman lain yang akan muncul. Sementara Manny yang datang ke lobi mendapat info jika Tuan Rudolph tidak sanggup mengalahkan Setman, dan siapapun yang mengalahkannya akan mendapat hadiah. Kalau ada yang ingin mengalahkannya, kematian akan menantinya. Para kesatria yang mengalami kesulitan melawan bos Setman, dari ujung sana ada Fat yang ingin membunuhnya. Menurut kesatria itu sangat tidak mungkin jika Fat bisa mengalahkan monster sendirian. Para kesatria yang awalnya meragukan kemampuan Fat, setelah melihat kemampuannya mereka benar-benar tertolong olehnya. Brad yang menanyakan atribut Fat yang hanya itu saja. Grid mengatakan Fat tidak memerlukan itu karena dengan mencuri skill lawan statusnya akan terus meningkat. Pagi harinya, Manny yang selesai mandi dengan pedenya tak malu jika dilihat oleh bocah seperti Fat. Manny yang bersiap-siap berburu Setman, Fat mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkannya, membuat Manny marah besar. Di kuil petualang, Fat yang berhasil mengalahkan Setman mendapat 100 koin emas. Alasan Fat memakai topeng supaya orang lain tidak mengetahui itu Fat. Tak lama Rudolph datang menemui Mukoro yang sudah mengalahkan Setman dan ingin merekrut Fat menjadi bawahannya, dan tidak berhak menolak. Sudah sepatutnya Fat menurutinya. Saat Manny ingin pulang, dirinya malah dihina dan direndahkan oleh Rudolph yang akhirnya dipukul sampai keluar ke langit.